keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. 3. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau diterima sebagai pihak intervensi dan atau diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 99-PT-2025-PNSKT. Menimbang bahwa terhadap pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 3 telah memberikan tanggapannya sebagai berikut. 1. Berdasarkan dalam pasal 279 RV yang menyatakan bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. 2. Bahwa gugatan penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas negeri 6 milik tergugat 1. 3. Bahwa dalam hal ini pemohon intervensi mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas adanya perkara akuo dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 4 telah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat 4 menghormati hak hukum pemohon intervensi dalam mengajukan intervensi pada perkara akuo. Namun demikian, tergugat 4 juga tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RV. Bahwa setelah tergugat 4 cermati substansi permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah untuk bergabung sebagai pihak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk mendukung kepentingan hukum tergugat 3 yang dapat dikualifikasi sebagai voking. 3. Bahwa syarat untuk menjadi voking setidaknya adanya permohonan untuk masuk sebagai pihak, adanya kepentingan hukum langsung dari pemohon yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak, dan kepentingan tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. 4. Bahwa dalam permohonannya, pemohon intervensi menyampaikan adanya kepentingan yang sama dengan tergugat 3, yaitu untuk menjaga nama baik SMAN 6 Surakarta, serta mempertahankan produk hukum berupa ijazah yang dikeluarkan oleh SMAN 6 Surakarta, khususnya angkatan yang sama dengan pemohon intervensi, yaitu tahun 1980, yang saat ini dipermasalahkan oleh penggugat. 6. Bahwa tergugat 4 berpendapat bahwa syarat-syarat pemohon intervensi sebagai voking cukup beralasan mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung tergugat 3 yang saat ini oleh penggugat dipermasalahkan produk hukumnya berupa ijazah yang terbit tahun 1980, kemudian dikorelasikan dengan kedudukan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut, maka perkara akuo juga akan berdampak pada alumni-alumni yang lulus pada tahun 1980, termasuk permohon intervensi. Bide posita gugatan penggugat poin 10 sampai dengan 12. Penggugat mempermasalahkan SMPP dan SMAN 6 Surakarta dalam ijazah yang terbit 1980. Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon intervensi menyangkut pemohon intervensi secara sukarela ingin bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3, maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan selah. Menimbang segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan selah ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penggugat intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah pemohon intervensi sebagai alumni sekolah menengah atas negeri 6 Kota Surakarta memiliki kepentingan dengan alasan yang mendasari adalah pemohon intervensi sebagai alumni memiliki rasa tanggung jawab terhadap nama baik sekolah menengah atas 6 Kota Surakarta dan memiliki ijazah produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta yang merupakan salah satu objek gugatan akuo, sehingga pemohon intervensi secara sukarela ingin bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Menimbang bahwa HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk mengadili perkara perdata tidak mengatur tentang permohonan intervensi dalam praktek beracara mengacu pada ketentuan pasal 279 sampai dengan 282 RV. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pasal 279 dan 280 RV, majelis hakim berpendapat bahwa agar permohonan intervensi untuk campur tangan dapat diterima, disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang berlangsung.
Adanya kepentingan intervensi haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara dan haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh subjek yang sedang berjalan, dan untuk mempertahankan haknya perlu campur tangan dari intervenien. Menimbang bahwa pemohon intervensi dalam permohonannya antara lain menerangkan bahwa pemohon merupakan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Surakarta yang lulus pada tanggal 30 April tahun 1980, di mana sebagai alumni pemohon intervensi memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta. Terlebih lagi, pemohon intervensi sebagai alumni memiliki ijazah sebagai produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta yang menjadi salah satu objek gugatan akuo sehingga secara sukarela pemohon intervensi bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Menimbang bahwa atas permohonan intervensi tersebut penggugat telah memberikan tanggapannya dan menyatakan keberatan atas bergabungnya pemohon intervensi dalam perkara akuo dengan alasan yang pada pokoknya adalah penggugat menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil. Intervenien tidak menyebutkan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum atau dasar hak apa mengajukan gugatan kepada penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu permohonan yang sumir antara permohonan dan tuntutan yang diajukan. Permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenien dalam perkara akuo, oleh sebab itu permohonan intervensi haruslah ditolak. Menimbang bahwa atas permohonan intervensi tersebut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 menyatakan tidak keberatan atas bergabungnya pemohon intervensi karena para tergugat berpendapat pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum dalam perkara akuo, di mana tanggapan masing-masing tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Tergugat 1 pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei tahun 2025 telah memenuhi persyaratan material dan persyaratan formil. Tergugat 2 pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon intervensi sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta angkatan pertama lulus pada tahun 1980 memiliki kepentingan permohonan pemohon intervensi layak dipertimbangkan karena pemohon intervensi dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. Tergugat 3 pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan SMAN 6 Kota Surakarta milik tergugat 1. Dan dalam hal ini pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas gugatan akuo. Tergugat 4 pada intinya menyatakan bahwa syarat-syarat pemohon intervensi sebagai fuking cukup beralasan, mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung tergugat 3 yang saat ini oleh penggugat dipermasalahkan produk hukumnya berupa ijazah yang terbit tahun 1980, kemudian dikorelasikan dengan kedudukan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut, maka perkara akuo juga akan berdampak pada alumni-alumni yang lulus pada tahun 1980 termasuk pemohon intervensi. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon intervensi dan tanggapan penggugat dan para tergugat tersebut, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 279 RV yang berbunyi, barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Menimbang bahwa terdapat 3 jenis intervensi, yaitu fuking, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu penggugat atau tergugat. Tusenkoms, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Persualing atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Merujuk pada permohonan yang disampaikan pemohon intervensi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi termasuk pada jenis intervensi fuking, karena pemohon intervensi mengajukan permohonan dengan inisiatif sendiri dengan maksud untuk ikut bergabung dan membela kepentingan tergugat 3. Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada para tergugat mengenai perbuatan melawan hukum
yang pada intinya terkait dengan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2005 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai dengan 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012 penggugat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014 sampai 2020 dan 2020 sampai dengan 2025 diduga telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMAN 6 Surakarta atau tergugat 3 dan Universitas Gadjah Mada atau dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 4. Menimbang bahwa merujuk pada permohonan intervensi yang diajukan pemohon intervensi yang pada intinya sebagai alumni ingin menjaga nama baik SMAN 6 Kota Surakarta dan memiliki ijazah produk SMAN 6 Kota Surakarta dikaitkan dengan gugatan akuo yang pada intinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena diduga tergugat 1 telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh tergugat 3 dan tergugat 4. Majelis hakim menilai kepentingan hukum yang dimiliki oleh pemohon intervensi tidak sama dengan kepentingan hukum antara penggugat dan para tergugat karena gugatan akuo lebih kepada ijazah yang dimiliki oleh tergugat 1 yang sifatnya lebih ke individu tergugat 1 dan tidak terkait dengan setiap ijazah yang dikeluarkan oleh SMAN 6 Kota Surakarta yang telah diterima oleh alumni, sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam gugatan akuo kepada pemohon intervensi. Dan sekalipun voking merupakan bentuk intervensi yang membela kepentingan salah satu pihak, dalam permohonan ini membela kepentingan tergugat 3. Akan tetapi pemohon intervensi tetap harus dapat menunjukkan fakta hukum yang menunjukkan secara nyata dan objektif, baik dari segi yuridis kepentingan tergugat 3 harus dibela, dan dalam permohonannya majelis hakim menilai pemohon intervensi tidak dapat menjelaskan dasar yuridis di dalam permohonannya yang mendasari pemohon intervensi membela kepentingan tergugat 3 di dalam gugatan akuo. Jika pemohon ingin membantu tergugat 3 untuk mempertahankan haknya, pemohon dapat memberikan dukungan dengan memberikan bukti surat ijazahnya untuk diajukan sebagai bukti surat oleh tergugat 3, dan pemohon juga dapat memberikan sebagai saksi. Dan pemohon juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi sekiranya diminta oleh tergugat 3 untuk bersaksi di persidangan pada saat pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum atau keterkaitan dengan pokok perkara dalam perkara gugatan nomor 99-PT.G/2025-PNSKT, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena pemohon intervensi ditolak, maka haruslah diperintahkan kepada penggugat dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dalam pokok perkara untuk melanjutkan persidangan sampai dengan akhir. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menolak permohonan intervensi sebagai pemohon sehingga merupakan putusan akhir bagi pemohon, maka kepada pemohon sebagai pihak yang kalah dibebankan biaya perkara permohonan ini. Perhatikan pasal 279 sampai dengan 282 RP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan kepada penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara akuo. 3. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SMH dan Fataroni SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Subagio SMH dan Fataroni SMH dengan dibantu oleh Winarto SH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1,
kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, kuasa tergugat 4, dan kuasa pemohon intervensi. Demikian selesai. Baik para pihak, khususnya saudara pemohon intervensi, sebagaimana putusan sela yang sudah dibacakan oleh majelis, permohonan intervensi saudara ditolak. Ya. Kan tetapi silakan saudara diberikan hak untuk menerima atau tidak menerima dengan upaya hukum. Ya. Apabila saudara tidak menerima putusan sela yang dimaksud. Ya. Dengan catatan apabila saudara mengajukan upaya hukum, perkara ini tetap terus dilanjutkan. Ya. Dan upaya hukum tersebut akan dikirim bersama-sama dengan perkara pokoknya. Itu pun kalau perkara pokok tersebut melakukan upaya hukum. Apabila tidak, nyatakan banding dan lain sebagainya, maka perkara ini juga tidak, artinya putusan sela intervensi tidak juga dilanjutkan sampai ke upaya hukum seperti yang saudara maksud. Begitu ya? Silakan mau dijawab sekarang atau kesempatan lain saudara sampaikan. Ya. Baik ya. Baik, dengan demikian hari ini pembacaan putusan sela sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana putusan sela di amar petitum nomor 2 melanjutkan proses pemeriksaan pada penggugat tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 serta tergugat 4. Maka untuk persidangan selanjutnya, persidangan melalui sidang secara elektronik. Ya, melalui e-court untuk tanggal 19 sesuai dengan kode kalender adalah jawaban dari para tergugat. Demikian ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dari pihak penggugat? Sudah cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat mengajukan jawaban dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT, maka sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 secara elektronik ya. Dan untuk itu sidang hari ini dinyatakan selesai, ditutup.